Salawat ini Bu, artinya adalah meminta kepada Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkatnya Nabi Muhammad, hati kita pada jadi hati yang sehat semuanya. Hati kita jadi hati yang bagus, hati yang bersih. Nabi Muhammad, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan syafaat beliau untuk kita, sehingga hati kita umatnya jadi hati yang bersih-bersih, jadi hati yang bagus-bagus. Itu juga minta dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, semoga jadi obat untuk penyakit zahir kita. Saya yakin ada yang hadir di sini sedang dalam keadaan sakit, atau keluarganya ada yang sedang sakit. Nah, kita mau doa bersama-sama nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan sakitnya kita dan seluruh keluarga kita. Kita dan orang-orang kesayangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan zahir batin kita semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bacanya gitu ya. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibbil qulub, yang semoga dengan berkah salawat tersebut jadi obatnya hati kita ya Allah. Afiyatil abdan, jadi obatnya bagi badan kita semuanya ya Allah, biar pada sehat semuanya. Wa nuril absar, jadi cahaya buat mata zahir batin kita, biar semuanya matanya jadi pada terang semuanya. Mata zahir kita biar terang, mata batin kita semuanya juga biar terang semuanya insyaallah. Berkatnya Nabi Muhammad, sehat semuanya. Masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat zahir dan batin. Kita dan semua orang-orang yang kita sayangi insyaallah, amin ya robbal alamin. Yuk kita baca salawatnya 8 kali. Nah, ini insyaallah mudah-mudahan kalau ada yang sakit-sakit, besok-besok juga gitu. Kalau ada yang lagi sakit-sakit, bacain salawat aja. Ya, karena kalau kita bacain salawat, insyaallah berkatnya salawat, kata Nabi Muhammad, tukfahammuk wa tughfar dzambuk. Akan diangkat semua susahmu dan akan diampuni dosa-dosamu. Itu berkahnya salawat. Susah-susah kita diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit-sakit kita mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita baca 8 kali, 5 kali tidak usah pakai nada, dan yang 3 kalinya kita pakaikan nada biar kita bacanya bisa lebih khusyuk insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha أبداني وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Fatihah biniyati syifa'an ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Silakan sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah memberikan kesehatan padanya. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Hadha wa qad nashara al-ilahu nu'tahu fil kutubi bayyanaha lana tibyana sallallahu alaihi. Akhadha mithaqan nabiyyina lama ataytukum min hikmatin ihsana sallallahu alaihi. Wa ja'akum rasuluna la tu'minunna wa tansuruna wa tusbihuna a'wana. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجمس فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولا سوف يعطيك فترضى جل من معت تكسر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. لله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sedikit sekalian, kita habis ini baca satu fasal lagi, kemudian habis itu kita sama-sama berdiri untuk ucap salam kepada baginda Nabi. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau seperti mengisyaratkan cara untuk tetap terhubung dengan beliau meskipun beliau sudah meninggal dunia secara fisik, dengan beliau mengatakan ma sallama alayya ahadun min ummati illa waradallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam.
saat umatku mengucap salam kepadaku sesudah aku wafat nanti, kata Nabi, Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Hadis Hasan rawahu Ahmad. Beliau mengatakan saat umatku mengucap salam kepadaku, Allah akan izinkan aku untuk dapat menjawab salamnya. Nah, kita akan bersama-sama sudah ini nanti berdiri untuk ucap salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mengucapkan salam di dunia jadi sebab kita bisa mengucapkan salam langsung kepada beliau di akhirat nanti. Semoga jadi sebab kita semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad di akhirat nanti. Mudah-mudahan sebelum nyampe akhirat di kuburan kita udah dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sebelum itu saat sakaratul maut kita udah bisa dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dari sejak saat di dunia ini segala kesusahan-kesusahan kita Allah angkat dengan berkat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi siapkan hati yang khusyuk, siapkan pikiran yang konsentrasi. Kita nanti akan ucap salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepengalaman saya, saat berdiri juga merupakan saat mustajab berdoa. Jadi silahkan sampaikan hajat-hajatmu pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajatmu diijabah Allah berkat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. وقد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم برفعه إلى اسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوان صلى الله عليه. بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المحاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر حبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا البدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول أفظع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى اشفع تشفع فعليك الله وصلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم
وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واسقينا يا رب أغثنا يا الله بها ينهض ليهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله وصحابه ما سنشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah telah selesai pembacaan maulidnya. Kita sempurnakan dengan kita membaca doanya. Kita sempurnakan dengan kita membaca doa maulidnya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semuanya diterima Allah SWT dan jadi sebab berkahnya serta syafaat Nabi kita Muhammad SAW untuk kita semuanya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لعتما أوصافه تحيي القلوب تحيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا آمين. أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا آمين. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا آمين. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا آمين. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا آمين. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات وأسلها عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب فاتحة بالفتوح والمنور والصح صلاح القلب والجسد والروح لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah selesai pembacaan Maulid Ad-Diawlami. Mudah-mudahan dengan salawat yang dilantunkan menambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu masih semangat? Oke, ibu-ibu sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, kepada Ustazah saya izin pantun, boleh Ustazah? Boleh ibu-ibu. Burung dara, burung merpati. Bunga mawar, bunga melati. Semua nasihat Ustazah sampai ke hati, membuat kami semua jatuh hati. Makan nasi pakai ikan, beli ke pasar, beli bolu. Mari sama-sama kita doakan agar Ustazah Halimah sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita hadirkan hati kita, kita fokuskan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustazah Halimah Al-Idrus kepada Ustazah Halimah Al-Idrus alaiha falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap DKM Ummuh Cendrawasih, DKM Masjid Ummuh Cendrawasih beserta segenap jajarannya serta keluarga besar Majelis Ta'lim Ummuh Cendrawasih. Kita doakan semoga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan kehidupannya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustazah, para syarifah, para pimpinan,
pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, disayang Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, disyafaati Rasulullah, dan senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Serta mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini Allah berkahi bulan Sya'bannya, disampaikan umurnya berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan puasanya dengan sempurna, ibadah tarawehnya dengan cara yang paling indah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, hari ini kita punya tema ikhlas akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ridha sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa kita perlu ridha sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus ikhlas? Kenapa nih dalam hidup kita perlu ikhlas? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Yang pertama, kamu harus tahu hidup tidak ada yang pernah ideal untuk siapapun. Hidup tidak akan pernah ideal untuk siapapun. Tidak ada orang yang hidupnya seneng melulu, Bu, nggak ada. Nggak ada orang yang hidupnya nggak diuji, Kak, nggak ada. Nggak ada orang yang sepanjang hidupnya di dunia isi kehidupannya cuma seneng terus tuh, nggak ada, Dek, nggak ada. Mau siapapun orangnya, sebagai manusia ada saatnya sehat, ada saatnya sakit, ada saatnya bangga, ada saatnya kecewa. Sebagai manusia ada saat suka, ada saat duka. Nggak apa-apa, emang kayak begitu hidup. Namanya juga hidup, emang pasti ada aja masalahnya, ada aja ujiannya. Ibu-ibu sekalian, karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini, Bu, kalau sabar pahalanya surga. Makanya berat. Kalau hadiahnya kipas angin ringan aja pasti. Tapi karena hadiahnya surga, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, dagangan Allah, bisnisnya Allah itu mahal. Ketahuilah, bayaran Allah itu mahal. Ketahuilah, bayaran Allah adalah surga. Karena hadiahnya surga, ngedapetinnya nggak gampang. Allah jadikan hidup kita ini pasti ada masalahnya. Hidup kita pasti ada ujiannya. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ridha. Amin. Mudah-mudahan kita bisa terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sepahit apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun, mudah-mudahan kita dapat menerimanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Gak ada yang gak diuji, percayalah saya. Gak ada gak diuji. Gak ada. Kamu mau lihat siapapun orangnya, gak ada yang gak diuji. Enak ya jadi dia. Kata kamu nih, ketika ngelihat ada seorang perempuan, suaminya sayang banget sama dia. Sementara kamu agak kurang-kurang disayangnya misalnya. Kamu bilang enak ya jadi dia. Bu, yang jadi dia bisa jadi ngelihat kamu juga kayak begitu. Enak ya jadi dia. Suami saya kalau saya mau pergi-pergi keberatan banget. Jadinya susah mau pergi majelis, susah mau jalan-jalan sama temen. Suami nih kalau saya mau jalan, dari tadi malam sih saya udah minta izin diizinin. Besoknya pas mau jalan suami mendadak meriang. Gak bisa ditinggal suaminya. Ya Allah. Bu, gak ada yang ideal. Hidup orang tuh gak ada yang ideal. Ada yang diuji urusan suami, ya Bu ya. Ada yang diuji urusan anak, Ibu. Ada yang diuji urusan mertua. Ada yang diuji urusan orang tua. Ada yang diuji sama urusan saudara. Ada yang semuanya kayak baik-baik aja, tapi badan sendiri sakit mulu. Hidup gak pernah ideal buat siapapun. Ibu-ibu ibu sekalian, manusianya sih ada yang ideal. Ada manusia yang ideal, yang sempurna ada. Namanya Sayyiduna Muhammad. Nabi ideal, seideal-idealnya manusia, sesempurnanya manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna hatinya, sempurna pemikirannya, sempurna karakternya, sempurna pribadinya. Tapi Bu, apakah hidup di dunianya sempurna? Jauh dari kata itu. Lahir udah gak ada bapaknya. Baru balik sama ibunya meninggal dunia. Tinggal sama kakeknya meninggal juga. Tinggal sama keluarga pamannya, anaknya banyak. Kalau pamannya pulang bawa makanan, anaknya rebutan. Nabi Muhammad gak kebagian. Gak kebagian. Tapi kalau Nabi Muhammad yang makan duluan tuh makanan karena pamannya ngasih, makanannya jadi berkah, cukup buat seluruh keluarga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habisnya itu Bu berada dalam kemiskinan sampai menikah dengan Sayyidah Khadijah. Habis itu kemudian beliau menjadi seorang Rasul. Ibu-ibu sekalian, ujian besar datang dalam kehidupan beliau. Dipukuli orang, dilempari kotoran, diusir, diracun, diboikot. Bu, semua pernah dialami oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi tubuh saat meninggal dunia usianya cuma 63 tahun. Belum tua-tua amat, tapi beliau sudah menguburkan 6 dari 7 putra-putri beliau. Nabi punya anak Bu 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. 6 dari 7 putra-putrinya beliau yang menguburkannya. Artinya 6 dari 7 putranya meninggal duluan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ikhlas
menjalani ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau faham dunia bukanlah tujuan. Dunia adalah perjalanan untuk mengumpulkan bekal menuju kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, semoga berakhir dengan surga. Amin. Hidup di dunia nggak ada yang sempurna, nggak ada yang ideal. Pasti ada banyak ujiannya. Kalau ujiannya udah pasti datang, maka berarti kita perlu mempersiapkan hati untuk bisa menghadapinya dengan cara yang Allah inginkan, yaitu ikhlas. Semoga kita bisa jadi hambanya yang ikhlas. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang ridha dengan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu satu. Kita harus ikhlas. Kenapa? Karena hidup tidak ada yang ideal. Semua pasti diuji. Semua pasti ada masalah dalam hidupnya, Bu. Pasti, Kak, Dek, Nak, pasti. Pasti. Maka ketika ujian itu datang, persiapkan hati yang penuh keridhaan, persiapkan hati yang penuh keikhlasan. Yang kedua, kamu harus ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas gak ikhlas, takdir Allah pasti terjadi. Kalau ikhlas, hidup kamu jadi lebih damai. Kalau ridho sama ketetapan Allah, hati kamu jauh lebih tenang. Kalau nggak ikhlas, akhirnya hidup kamu jadi nggak jelas juntrungannya, serba salah. Kenapa? Karena yang terjadi, yang ditakdirkan Allah, yang jadi ketetapan dan takdirnya Allah pasti akan terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kan, apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Walaupun orang sedunia berusaha menghalangi, kalau udah ketetapannya Allah, udah takdirnya Allah terjadi, pasti terjadi. Bu, Kak, Dek, Nak. Wa ma lam yasha lam yakun. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak terjadi. Meski orang seluruh dunia mengupayakannya sekalipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu ayyaqula lahu fayakun. Kehendak Allah terhadap segala sesuatu hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya abdi, anta turid wa ana urid, wa la yakun illa ma urid. In sallamtani fima urid, a'taituka ma turid. Baraktu fima urid wa a'taituka ma turid. Wahai hambaku, kata Allah, aku punya mau, kamu pun juga punya mau. Aku ingin sesuatu, kamu ingin sesuatu.
Wala yahsul illa ma urid. Tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Wahai hambaku, kamu punya mau, aku punya mau. Tapi tak ada yang akan terjadi kecuali apa yang aku mau. In sallamtani fima urid. Kalau kamu terima, ikhlas, ridho dengan apa yang aku mau, aku akan berkahi kamu terhadap apa yang aku mau, dan aku akan beri padamu apa yang kamu mau. Wa illam tusallimni fima urid. Tapi kalau kamu nggak terima, nggak ikhlas dengan apa yang aku mau, at'abtuka fima urid wala yahsul illa ma urid. Aku akan bikin kamu lelah terhadap apa yang aku mau, dan tidak akan ada yang terjadi, tidak akan ada yang aku berikan kecuali apa yang aku mau. Hati-hati. Hati-hati. Allah punya kehendak. Kita juga tentu punya keinginan. Sama Allah misalnya dikasih sakit, kita mah pengennya sehat, Ibu. Kita pengennya sehat. Tapi sama Allah kita dikasih sakit. Berat sakitnya. Anta turid wa ana urid. Kamu punya keinginan yaitu sehat. Aku punya keinginan yaitu kamu sakit. Kata Allah nih. Insal wala yahsul illa ma urid. Tapi kamu harus tahu yang terjadi adalah keinginanku. Keinginan Allah buat sakit, yaitu dah yang terjadi. Wahai hambaku, in sallamtani fima urid. Kalau kamu ridho, kalau kamu ikhlas, kalau kamu terima dengan takdirku, ketetapan dariku, kamu terima dengan kehendak dariku, dikasih sakit, ikhlas. Ikhlas. Mudah-mudahan nih sakitnya ngapusin dosa. Katanya gitu. Ibu bilang amin, emang ibu lagi sakit? Biar pada sehat semua ya, amin. Kalau kita ikhlas dengan sakit yang Allah SWT berikan, kata Allah SWT, baraktuhu fima urid. Aku akan berkahi kamu dalam keinginanku tersebut. Sakitnya sakit yang bawa berkah. Sakitnya jadi sebab Allah hapusin dosa, Allah naikin derajat. Karena ridho sama keputusan Allah. Kata Allah, wa a'taituka fima urid. Karena kamu udah terima sama keputusan aku, kata Allah, aku akan beri padamu apa yang kamu mau. Oh, pengennya apa nih? Oh, pengen sehat. Allah kasih kesehatannya. Tapi kata Allah, fa illam tusallimni fima urid. Kalau kamu nggak terima, kamu nggak ikhlas, kamu nggak ridho dengan sakit yang aku berikan. Dikasih sakit, orang sedunia tahu semua. Ngeluh mulu, teriak-teriak mulu, sambil bilang, dosa apa nih saya? Bu, untung malaikat kagak ada yang nyaut. Itu kalau disautin sama malaikat, ya banyak. Kalau bicara dosa mah pantes sih kita sakit semua nih Bu nih. Emang dosa kita banyak, betul? Kalau kamu gak terima, kata Allah, sama keputusanku, kamu ngeluh, kamu marah. Saya kan udah sholat, ya Allah, kenapa saya dikasih sakit juga? Widih. Kenapa nggak yang maksiat aja ya Allah yang dikasih sakit? Widih, ngatur. Allah.
fima urid, aku akan bikin hidup kamu lelah menjalani takdirku. Hatinya nggak damai, gelisah, ketakutan, nggak enak. Dan Bu, rasa yang kayak begini nih lebih menyiksa dari rasa sakit itu sendiri. Kamu kalau lagi jalanin takdir Allah yang kayaknya nggak enak dijalanin, yang ikhlas. Sebab kalau nggak ikhlas, kamu yang capek sendiri. Kamu yang nggak enak sendiri, Bu. Rasanya tuh jadinya gelisah, resah, galau, gundah, dan segala macem rasa-rasa antah berantah. Nggak enak, serba salah, Bu ya. Tapi begitu ikhlas, begitu terima, begitu damai, apapun yang kau inginkan adalah yang terbaik ya Allah. Saya hambamu, saya ikhlas menjalani apapun saja keputusanmu. Hatinya damai. Kalau hatinya damai, hidup kamu jauh lebih tenang. Hidup kamu jauh lebih berkah. Hidup kamu jadi lebih bahagia. Wala yahsul illa ma urid. Kata Allah, nggak akan aku berikan kepada orang-orang yang nggak bisa berdamai dengan takdirku kecuali apa yang memang sudah aku putuskan untuknya. Gak enak nih. Ayo belajar buat ikhlas. Satu, karena kita tahu hidup siapapun gak ada yang ideal. Dunia emang tempatnya ujian. Makanya persiapkan hati yang ikhlas menghadapinya. Yang kedua, kalau kamu ikhlas, hidup kamu jadi lebih damai. Hati kamu jadi lebih tenang. Kalau kamu ikhlas, jalanin keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah-langkahmu jadi lebih ringan. Bu, langkahmu jadi lebih ringan. Hidup kamu jadi tampak lebih menyenangkan. Seringkali masalahnya bukan seberapa besar ujiannya kok. Seringkali masalahnya tergantung dari seberapa ikhlas hati menerimanya. Seberapa ridho hati kita terhadap takdir-takdir Allah Ta'ala. Semakin ridho, semakin tenang. Semakin ikhlas, semakin damai kehidupan kita. Semoga Allah karuniakan keikhlasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ikhlas emang jadi jauh lebih tenang, Bu. Saya tahun lalu sakit berat, agak berat lah ya. Bantalan belakang punggung saya pecah. Makanya ini sekarang ini saya ada pen di punggung saya nih ya. Makanya sejak tahun lalu kalau ngajar harus dikasih bantal banyak nih, Bu, bukan buat kegayaan. Bukan juga biar sekalian tidur. Udah siapin bantalnya, bukan. Tapi ya emang kita ikutin aja dah apa kata dokternya ya kan. Ibu sekalian, ada masanya ketika sakit itu memang terasa begitu berat dan menyiksa. Hingga bahkan kayak gak bisa tidur bahkan sekedar 5-10 menit sekalipun. Ada masanya. Ketika sakitnya memang terasa begitu berat. Bu, saya jadi ngerti
gitu. Di saat saya sakit tuh, saya jadi ngerti betapa memang kita nih sebagai hamba Allah, Bu, mesti kangen sama akhirat. Kalau hidup kita tuh seneng terus, gak ada sakitnya, gak ada sulitnya, kayaknya nih, ya saya ngelihat diri saya, Bu ya, kalau hidup saya sehat terus, seneng terus, damai terus gitu, gak ada ujian-ujiannya, kayaknya saya jadi terlalu betah dari dunia, terlalu kerasan hidupnya di dunia, jadi enggak mikir buat mati gitu. Ketika lagi dikasih sakit, itu buat menghibur hati, saya bilang nggak apa-apa, di dunia aja nggak apa-apa, sakitnya biar di dunia aja, di akhirat nggak sakit lagi insya Allah. Hibur-hibur diri kayak begitu. Ternyata memang, Bu, adanya hal-hal berat dalam hidup membuat kita jadi ngerti makna firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Jadi ingat, nanti kalau lagi dikasih sulit, dikasih sakit, dikasih sempit, urusan yang gak enak, kamu ingetin diri, wahai hati, kita memang tidak diciptakan untuk dunia, kita diciptakan untuk bahagia, semoga kelak di surga. Kalau lagi sakit, ingetin diri, gak apa-apa ya, sakit di dunia aja, semoga di akhirat nanti gak sakit lagi. Kalau lagi sakit, ingetin diri, tuh sakit gak enak kan, makanya jangan ngerjain dosa, biar nanti di akhirat bisa hidup bahagia. Sakit, sulit, sempit adalah cara Allah mengingatkan kita untuk tidak terlalu kerasan, tidak terlalu betah hidupnya di atas muka bumi ini. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi kenapa kita harus ikhlas? Satu, karena kita paham hidup gak pernah ideal buat siapapun. Dua, karena kalau kita ikhlas, hati kita jauh lebih tenang. Yang ketiga, ibu-ibu saudariku sekalian, man radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Kata Nabi Muhammad, siapa yang ikhlas kepada keputusan Allah, siapa yang ridha dengan keputusan Allah, maka Allah pun akan ridho padanya. Dan siapa yang protes, siapa yang gak sabar, siapa yang marah-marah sama takdir-takdir buruk yang datang dalam kehidupannya, falahus sukht, maka Allah pun akan marah, Allah pun akan murka kepada hamba tersebut. Maka yang ketiga, kamu harus ikhlas biar Allah ridho padamu. Bagaimanapun, dunia ini tidak akan kekal untukmu, untukku, untuk kita semuanya. Ada waktunya kita harus pergi meninggalkan dunia untuk kembali kepada Allah. Kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu ridho, kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu ikhlas, kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, saatnya kita pergi meninggalkan dunia, Allah bukakan pintu rahmatnya untuk kita selebar-lebarnya. Allah bukakan untuk kita pintu rahmatnya selebar-lebarnya. Sesaat sebelum kematian,
Allah akan bisikan di telinga hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, karena kamu selalu ridho kan hatinya jadi tenang. Karena kamu ikhlas kan jiwanya jadi damai. Yang nomor 2 tadi tuh, begitu datang ajal menjemputmu, Allah bilang, wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik jiwa yang damai, irji'i, saatmu hambaku untuk pulang, ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyah, kamu ridho, kamu ikhlas pada Allah SWT, kamu terima apapun keputusan Allah SWT dalam hidupmu, mardiyah, Allah pun ridho kepadamu, Allah pun menerimamu sebagai hambanya. Kalau kamu kepengen Allah ridho padamu, yang ridho sama keputusan Allah. Kalau kamu pengen saat ajalmu datang menjemputmu, kalau kamu kepengen saat datang kematianmu, Bu, yang bisa jadi esok atau lusa, yang bisa jadi setahun 2 tahun yang akan datang, yang bisa jadi bahkan 10-20 tahun yang akan datang, tapi seberapapun lamanya sisa hidup kamu atau seberapapun pendeknya sisa hidup kamu, kematian pasti akan datang. Kalau kamu kepengen saat kematianmu Allah ridho padamu, kalau kamu kepengen saat datang ajal menjemputmu Allah menerimamu sebagai hambanya, maka belajarlah untuk ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, sepahit apapun takdir itu terjadi padamu. Karena siapa yang ridho, Allah bakal ridho. Siapa yang gak ridho, Allah pun gak akan ridho. Belajar buat nerima. Kak, Dek, Bu, Nak. Ada anak-anak bilang, Ustazah, orang tua saya Ustazah, kenapa gitu? Jahat banget sama saya, mukulin saya, marahin saya, kadang kata-katanya begitu nyakitin hati saya. Kesel saya punya anak kayak kamu. Gimana ya Ustazah saya ngadepinnya? Memang Bu, enggak semua orang beruntung punya orang tua yang soleh-solehah. Tapi kita semuanya tahu, kita enggak pernah bisa milih dari orang tua macam apa kita lahir di atas muka bumi ini. Betul? Kita enggak bisa milih dari orang tua macam apa kita terlahir di atas muka bumi ini. Sehingga itu jadi bagian dari takdir, karena kan sama orang tua kita nggak bisa putus. Kita nggak bisa Bu jadi mantan buat orang tua kita. Tuh ibu-ibu liatin kamu mulu, siapa sih dia? Itu mantan ibu saya loh. Dulunya sih ibu saya, sekarang udah mantan, saya udah putus sama dia. Nggak bisa. Kita nggak bisa milih dari orang tua mana kita lahir di atas muka bumi. Maka untuk adik-adikku, anak-anakku yang
yang kamu merasa bahwa hidup gini amat ya, punya orang tua kerjanya marah mulu, punya orang tua nuntut mulu, punya orang tua yang begitu susah untuk dihadapi. Dek, nak, kak, yang ikhlas, yang sabar. Maafkan orang tuamu, maafkan orang tuamu. Untuk para orang tua, tidak semua orang tua beruntung punya anak yang baik hati, punya anak soleh-solehah. Kadang anak juga bisa jadi ujian ya Bu ya. Kadang anak juga bisa jadi masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita kan gak bisa milih anak kita mau kayak apa. Kita gak bisa milih anak model apa yang kita lahirkan di atas muka bumi. Karenanya, kalau kamu menjadi orang tua yang tidak beruntung dengan dikasih anak yang jadi ujian dalam kehidupanmu, Bu, yang sabar, yang ikhlas. Saya kasih tahu sama ibu, jangan pernah keluar dari lisanmu kalimat-kalimat yang tidak terima dengan keputusan Allah. Jangan sampai kamu bilang, ya Allah, saya kesel banget sama anak saya, Allah, saya nggak ridho sama anak saya. Jangan. Kalau ada sesuatu hal yang membuat kamu marah dari anakmu, apapun itu sebabnya, bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir. Kemudian kamu tengadahkan tanganmu, kamu berkata, ya Allah, saya marah memang ya Allah sama anak saya, karena anak saya berbuat begini, tapi ya Allah, saya ridho padanya. Saya ridho sama anak saya. Saksikanlah ya Allah, saya ridho padanya. Ya Allah, ridhoilah anak saya. Bu, kenapa gitu? Karena kamu kalau ridho, kamu ibunya. Allah letakkan keridhoannya pada keridhoanmu. Kalau kamu nggak ridho, kamu ibunya. Allah meletakkan ketidakridhoannya pada ketidakridhoanmu padanya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Yang ridho, apapun aja kondisinya, belajar buat ridho. Ustazah, ini bukan soal anak Ustazah, terus soal suami Ustazah. Kalau anak kan emang kagak ada mantannya ya Ustazah, tapi kalau suami kan bisa tuh kita jadikan mantan, untuk kemudian kita bilang buanglah mantan pada tempatnya. Gimana nih Ustazah? Kenapa emang suami kamu sakit-sakitan Ustazah? Ya Bu, belajar buat terima Bu ya. Takdir Allah. Masa kita mau terima sehatnya, nggak terima sakitnya? Masa kita mau terima seneng-seneng sama dia, tapi giliran dia susah kita tinggalkan begitu saja? Nggak gitu caranya. Karena selain suamimu adalah suamimu, dia juga hamba Allah. Hamba Allah. Kamu berbuat baik padanya, Allah pemiliknya akan ridho padamu. Dan selain kamu istrinya, suamimu
istri dari suamimu itu, kamu juga hamba Allah yang Allah cinta, Allah ridha terhadap para istri yang solehah. Maka belajar buat ridha sama keputusan Allah ketika takdir sedang berat dijalani oleh suamimu itu. Ustazah, masalahnya bukan sakit nih Ustazah, tapi bikin sakit hati saya. Lanjut apa udahan nih Ustazah? Ini bukan kajian saya ini ya. Ini pertanyaan urusan rumah tangganya nih. Nih kalau punya suami suka bikin kita sakit hati, nih enaknya lanjut tuh lanjut. Belajar buat sabar, ya Bu ya. Belajar buat, saya udah tulisin tuh cerita temen saya yang sabar ngadepin suami yang lagi sangat menguji hatinya. Ada di buku apa itu ya? Muhasabah Cinta, nggak salah. Ada tuh. Tapi saya nggak mau cerita sekarang Bu, udah jam 3:08. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi itu kan kita harus ikhlas terhadap keputusan Allah. Satu, karena hidup gak akan pernah ideal buat siapapun, maka ikhlas adalah senjatanya ketika hal-hal berat terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, agar hatimu lebih damai, agar jiwamu lebih tenang, kamu harus selalu ridho, selalu ikhlas dengan apapun ketetapan Allah SWT. Yang ketiga tadi itu, sebab kalau kamu ridho, kalau kamu ikhlas, Allah pun akan ridho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ridwanullahi akbar. Kata Allah, ridha Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kita nih hamba kecil, hina. Tapi kalau Allah ridho sama kita, dimuliakannya kita, dibahagiakannya kita, ditinggikannya derajat kita. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu selalu ridho dengan keputusan Allah SWT dalam kehidupanmu, Bu, lihatin nantinya akan terlihat keadaan hamba yang mulia dengan berkat keridhoannya dengan keputusan Allah. Kalau dalam hidupmu kamu selalu ridho, ibu-ibu sekalian, saat datang ajal menjemputmu, Allah bukakan pintu keridhoannya padamu. Nih Bu, kalau kita hidup nih kan, nih sekarang nih kita masih hidup nih kan, Ibu masih hidup nih kan sekarang. Kalau ibu punya keperluan sangat mendesak, sementara ibu nggak punya, misalnya uang, mendesak nih harus ada nih, karena anak tiba-tiba dirawat di rumah sakit, misalnya harus bayar begini begitu, kamu mungkin akan datang ke rumah saudaramu. Saudaramu satu menolak, kamu datang ke rumah saudara kamu yang lain. Semua saudaramu menolak atau nggak bisa ngasih, kamu bisa datang ke rumah sahabatmu, ke rumah temenmu, ke rumah tetanggamu, ke rumah temenmu, ke rumah tetanggamu. Ada banyak pintu yang bisa kita ketuk ketika satu pintu tidak membuka untuk kita, tidak terbuka untuk kita. Tapi Bu, kalau kamu meninggal dunia, datang ajal menjemputmu, kamu tidak kembali kecuali kepada Allah. Kalau Allah bukakan pintunya darimu, ke pintu mana kamu akan pergi? Bayangin kamu mati, Allah tutupkan pintunya darimu, kemana kira-kira kamu harus pergi?
Ibu-ibu sekalian saya muliakan, maka yang ridho, belajar ridho. Biar nanti Allah juga ridho sama kita. Kalau Allah ridho, Allah bukakan pintu rahmatnya. Di saat kita meninggal dunia, kita seneng deh. Kalau Allah ridho, kuburmu akan jadi kebun-kebun surga. Kalau Allah ridho, nanti di hari akhirat kamu akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Kalau kamu ridho, kalau Allah ridho padamu, kelak di padang mahsyar kamu akan berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ikhlas terhadap segala keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu, maka Allah pun akan ridho padamu, dan dengan mudah, dengan langkah ringan kamu akan masuk ke dalam surganya. Semoga tanpa hisab, semoga tanpa adab. Yang ikhlas Bu, insya. Terakhir saya mau sampaikan padamu, ikhlas itu diperlukan bukan hanya menghadapi ketetapannya berupa ujian-ujian dalam kehidupan. Tapi Bu, ketetapan Allah berupa sholat, kamu harus ikhlas menjalaninya. Sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan, kamu harus ikhlas menjalankan puasa-puasanya dan juga menjalani sholat tarawih, sholat witir, dan ibadah-ibadah lainnya. Ibu-ibu sekalian, dalam kehidupan kita harus ikhlas terhadap ketetapan-ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Allah tetapkan kita sebagai perempuan harus tutup aurat, yang ikhlas menjalaninya. Jangan sambilan ngaca, ya ampun males banget ya, harus pakai baju yang longgar-longgar, nggak kelihatan nih bentuk badan saya yang ideal. Yang ikhlas. Termasuk juga yang ikhlas Bu terhadap ketetapan Allah. Nih salah satunya, muka kamu tuh, itu ketetapan Allah Bu, yang ikhlas, agak usah dioperasi. Yang ikhlas Bu ya, hidungnya nggak usah ditambahin tingginya Bu. Yang ikhlas, bibirnya nggak usah disulam-sulam, kulit keriputnya nggak usah ditarik benang. Yang ikhlas terhadap keputusan Allah dalam kehidupanmu, biar Allah pun ridho kepadamu, insya Allah. Tuh dah, 3 hal itu kamu ingetin dalam kehidupan, sehingga mudah-mudahan Allah ridho kepadamu, insya Allah. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun, dan agar hatimu damai, ikhlaslah terhadap ketetapan Allah SWT. Dan yang ketiga, kalau kamu pengen dapat keridhaan Allah, maka kita harus ridho terhadap keputusan Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil